merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di mana
Nah, kita bersyukur karena hari ini kita akan membahas satu tema yang penting sekali, yang saya yakin tema ini juga akan menjadi pergumulan setiap kita, yaitu comforting purposes in our painful afflictions. Tujuan-tujuan yang menghibur, yang sangat menghibur kita di dalam penderitaan kita. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan berkata begini. Bedanya apa? Saudara itu ada di sebuah mobil ketika saudara tersesat dengan ketika saudara liburan. Lihat nih. Gambar yang satu kelihatan sekali orangnya sedang sedih mengecek peta. Saudara tahu foto ini tidak mungkin diambil sekarang. Pasti beberapa tahun yang lalu sebelum zaman teknologi maju, karena memang modelnya begitu. Saya dulu waktu kuliah di Amerika bawaannya juga begini kan begitu. Jadi banyak petanya gede begitu. Yang satunya adalah orang yang kelihatannya wah luar biasa, tangannya dinaikkan ke atas begitu. Nah, apa yang membuat beda? Mengapa orang yang pertama tangannya begini? Yang kedua mereka bisa kelompoknya ngangkat tangan ke atas. Kenapa bisa mereka mengangkat tangan ke atas? Jawabannya gampang, karena mobilnya memang tidak ada kapnya, tidak ada penutupnya. Bukan ya, konyol banget ya. Bukan. Mengapa mereka mengangkat tangan di atas? Karena they were so excited. Mereka mungkin pergi ke satu tempat yang mereka inginkan luar biasa. Tidak mungkin mereka ada di mobil dan berteriak hore itu ketika sedang menuju sekolah mau ujian. Tidak mungkin. Dia pergi ke liburan, ada tujuan. Nah, bayangkan saudara disuruh memilih. Saudara itu ada di mobil 2 jam keliling-keliling tapi tersesat, dengan 8 jam tapi saudara menuju tempat wisata. Saudara pilih yang mana? Tidak usah dijawab, pasti sudah tahu kan ya. Kita pasti inginnya adalah yang 8 jam. Lebih lama, benar lebih lama, tapi nggak ada masalah karena ada tujuannya yang jelas. Kalau tersesat walaupun 2 jam tapi tidak ada tujuannya, itu membuat perjalanan kita menjadi perjalanan yang sangat menyiksa. Nah, hari ini kita perlu belajar tujuan di balik penderitaan kita. Kenapa? Karena tujuan memberikan kekuatan dan pengharapan. Mengapa memberikan kekuatan? Karena kita tahu tidak ada usaha yang terbuang. Mengapa memberikan pengharapan? Karena semakin dekat dengan akhir perjalanan. Jadi ketika kita menderita, kita harus tahu tujuannya apa nih. Ketika kita tahu penderitaan kita punya tujuan yang baik, jadi di tengah situasi yang buruk ada tujuan yang baik, maka kita tahu whatever we are facing right now itu bukan sesuatu yang meaningless. Itu sesuatu yang punya arti untuk kita. Tidak ada satupun usaha air mata kita, tidak ada satupun penderitaan kita yang akan terbuang percuma. Karena kita tahu ada tujuannya. Kecuali kalau saudara menderita tanpa tujuan, saudara tidak paham apa tujuan Allah di balik penderitaan saudara, maka situasi yang buruk tetap berhenti sebagai situasi yang buruk. Tapi begitu saudara tahu ada maksud Tuhan di balik penderitaan, maka saudara punya pengharapan. Karena tiap kali saudara menjalaninya, terus menjalaninya, berarti saudara semakin dekat dengan tujuan itu. Semakin dekat dengan tujuan itu. Dan pada akhirnya saudara akan berhenti di akhir perjalanan. Dan saudara menengok ke belakang. Dan saudara akan bersuka cita. Tidak ada satupun yang akan saudara tangisi lagi. Karena saudara tahu dengan benar hidup saudara seperti apa. Tapi tampaknya banyak orang itu tidak bisa paham. Tidak bisa tahu cara menghadapi penderitaan seperti apa. Kalau misalnya saya mengatakan kepada saudara, di tengah penderitaan saudara, apa yang saudara paling harapkan? Jawabannya apa? Ketika saudara sakit, yang paling saudara harapkan apa? Sembuh. Gampang sekali ya jawabannya ya. Kalau saudara miskin, yang paling saudara harapkan apa? Kaya. Kalau saudara punya istri cerewet, ngomong gak bisa berhenti, yang saudara harapkan apa? Istrinya bisu? Enggak? Atau kita dibuat Tuhan tuli? Enggak bisa dengar? Enggak kan? Kita seringkali cara berpikirnya itu cuma begitu aja. Ketika ada masalah, yang menggembirakan kita adalah masalah itu diambil. Dan itu sudah selesai. Makanya tidak heran orang Kristen kalau berdoa selalu gini, Tuhan tolong ambil masalahku. Di beberapa gereja doanya begini tuh, pemimpin pujiannya
leading worshipernya itu ngomongnya begini, Tuhan, untuk jemaatmu yang tidak bisa hadir hari ini di dalam ibadah karena mereka punya masalah, punya halangan, kami berdoa ya Tuhan, hancurkan halangan-halangan itu. Padahal yang membuat dia nggak bisa datang, anaknya itu sakit panas. Kalau Tuhan hancurkan anaknya bagaimana coba, ayo. Yang membuat dia nggak bisa datang tuh karena suaminya nyebelin banget begitu. Nah terus Tuhan mau menghancurkan suaminya, bagaimana dong ceritanya? Kita seringkali menjadi orang Kristen yang seperti itu, saudara, yang tidak paham apa yang kita butuhkan, yang tidak paham apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kadangkala tahu nggak sih, Tuhan itu di sana ngomongnya begini sambil tangannya seperti tersalib, ya Bapak ampuni anakku ini, dia tidak tahu apa yang dia perbuat gitu. Bahkan untuk tahu yang baik di tengah situasi yang buruk, kita seringkali nggak bisa. Makanya saya mau katakan demikian. Yang lebih memilih kenyamanan daripada kebaikan akan menyamakan penghiburan dengan pelepasan dari atau pelarian dari masalah. Yang saudara butuhkan ketika saudara di dalam masalah itu bukan kelepasan dari masalah. Yang saudara butuhkan adalah penghiburan. Ketika saudara berada di dalam masalah, yang saudara butuhkan itu bukan perubahan keadaan, tetapi kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan itu. Sehingga di tengah situasi yang buruk, saudara bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itulah doa kita seharusnya. Di tengah situasi yang buruk, we are not asking God to take away that situation. Tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, melalui situasi yang buruk ini, tolong aku, supaya aku bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Susah ya bilang amin ya. Masa pandemi ini amin susah, tertawa juga susah. Pendeta pun juga sulit, saudara. Pandemi ini waduh, jadwal saya tuh padat sekali, tapi menyiksa semua. Kenapa? Gak bisa melucu. Soalnya kalau melucu pun orang tertawa juga nggak kelihatan, semuanya pakai masker nggak kelihatan, paling kelihatannya cuma matanya tambah sipit. Tapi yang sipit kalau terus tertawa kelihatan tidur gitu, saudara. Jadi percuma melawak, nggak lucu, nggak usah ketawa. Orang lagi sharing kok malah ketawa ya. Jadi susah sekali untuk membuat orang lain tertawa, apalagi di depan Zoom gitu kan, nggak bisa lihat responnya orang begitu kan, lucu-lucu sendiri gitu kan ya, tertawa-tertawa sendiri gitu. Rasanya kayak aduh susah banget hidup di masa pandemi ini. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan belajar bahwa ada tujuan-tujuan yang menghiburkan di tengah penderitaan-penderitaan kita. Dan kita akan membaca dari satu ayat, yaitu dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama secara bergantian. Yang hidupnya penuh dengan penderitaan membaca ayat yang ganjil, yang hidupnya tenang-tenang seperti saya membaca ayat yang genap ya. Silakan orang-orang yang ganjil memulai dulu. 1, 2, 3. Oh banyak banget ya, kasihan jemaat sini ya. Kasihan banget ya. Pastor Mike perlu banyak berdoa untuk jemaatnya ya. Oke, saya bacakan yang ganjil, saudara semua yang genap ya. Oke, mari kita baca. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami.
Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin, amin. Hari ini teks kita panjang sekali dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dan biasanya kalau saya khotbahnya detail. Tapi saya tidak akan berkhotbah detail untuk semua ayat tadi. Saya sudah tahu selama pandemi hidup kita sudah cukup sulit, sehingga saya tidak akan menambah kesulitan hidup kita. Dan bulan depan saya juga masih akan ada di tempat ini lagi, melanjutkan teks yang sama. Jadi hari ini saya tidak akan mempersulit saudara, karena kita masih punya waktu untuk bulan depan. Jadi hari ini saya memang cuma mengajak saudara membaca, setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Dan kita ketemu bulan depan ya, supaya saudara lebih terhibur gitu kan ya, pulang gereja lebih awal ya, kelihatan sekali kerohaniannya. Nah, kalau kita melihat tadi, ayat yang kita baca adalah salah satu ayat favorit. Siapa yang menjadikan ayat tadi ayat favorit selama ini? Coba angkat tangan, yang di rumah nggak usah ya, saya nggak bisa lihat. Silakan yang di sini, ada yang menjadikan ayat tadi sebagai ayat favorit? Nggak ada ya? Waduh, biasanya itu kalau ada berarti orang itu hidupnya sering menderita. Makanya ayat favoritnya tentang penghiburan. Kalau jemaat di sini luar biasa ya, hidupnya sudah menderita, nggak tahu yang menghibur apa ya. Sempurna ya, sempurna. Nah saudara, kalau kita membaca ayat tadi saudara, kita perlu bertanya, mengapa sih Paulus itu perlu membahas tentang penghiburan? Dan saudara tahu kata penghiburan, menghibur itu muncul paling banyak di mana? Di adijasa, tempat persemayaman, karena ada banyak ibadah penghiburan, bukan saudara ya. Jadi begini, kata menghibur dan penghiburan itu muncul di dalam Alkitab mungkin sekitar 30 kalian, 31 kalian begitu. Dan ternyata ya 30% diantaranya, jadi 10 kali muncul di dalam teks kita. Jadi teks kita itu bicara tentang penghiburan di dalam penderitaan, penghiburan di dalam penderitaan. Dan kita bertanya, mengapa Paulus perlu membicarakan itu? Jawabannya ternyata mungkin mengagetkan kita. Mengapa Paulus perlu banyak bicara tentang penghiburan? Karena Paulus adalah rasul yang tidak memiliki pasangan hidup. Enggak lah. Bukan. Mengapa Paulus perlu membicarakan tentang penderitaan dan penghiburan dari Allah? Alasannya adalah begini. Karena di dalam jemaat Korintus itu ada berbagai macam masalah, termasuk salah satunya adalah rasul-rasul palsu yang mencoba mengambil keuntungan dari pelayanan Paulus. Kita semua tahu Paulus merintis jemaat di Korintus, tapi hubungan Paulus dengan jemaat Korintus tidak pernah baik. Jadi ada banyak ups and downs di sana. Paulus tidak disukai oleh beberapa jemaat di Korintus. Nah, beberapa jemaat meragukan kerasulan Paulus, dan itu juga didorong oleh rasul-rasul palsu yang berkata begini, kalau Paulus itu rasul Allah, mengapa pelayanannya selalu terhambat? Mengapa dia selalu dianiaya? Mengapa pelayanannya tidak lancar? Mengapa dia selalu menderita di dalam hidupnya? There must be something wrong with that guy. Bukankah kita seringkali mendengarkan omongan semacam itu? Ketika sakit pendeta datang, wah, pertanyaan pertamanya bukan udah berapa lama sakit bu, gitu. Pertanyaannya gini, ibu punya dosa apa? Kok sampai sakit? Gitu. Ngerti maksud saya? Ada orang-orang Kristen yang di awal pandemi mengatakan orang yang benar tidak akan terpapar COVID-19. Orang yang ngomong gitu akhirnya terpapar. Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa COVID-19 ini bukan hukuman Allah. Ya memang ini adalah virus, ini pandemi global. Kalau itu hukuman Allah berarti orang-orang yang benar tidak akan kena. Apalagi pendeta-pendeta, apalagi yang seperti saya. Pasti nggak akan kena. Tapi saya mau kasih tahu saudara, virus itu tidak ngecek agama kita, benar ya? Nggak peduli agama kita.
Tetap dia akan kenakan ke kita, karena virus nggak bisa baca KTP kita, agama kita, dia nggak bisa baca. Virus juga ketika ketemu orang Kristen dia nggak milih persepuluhannya yang besar mana, yang kecil mana gitu kan ya. Jadi saudara yang bayar persepuluhannya kecil, tenang aja, virus nggak tahu. Tapi itulah kenyataannya saudara. Ada orang yang berpikir bahwa kalau pelayanan seseorang itu tidak maju, maka mungkin ada yang tidak beres dengan orang itu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau orang yang pelayanannya penuh penderitaan pasti hidupnya beres di hadapan Tuhan. Bukan itu poin saya juga. Poin saya adalah jangan melakukan generalisasi, atau istilah kerennya itu adalah gebyah uyah. Tahu ya gebyah uyah, kalau orang Jawa bilang uyah itu garam, digebyah itu berarti disebarkan gitu. Itu biasanya orang yakin ya, kalau ada roh-roh jahat, rumah saudara ada roh-roh jahat, itu disebar gini, pakai garam gitu. Itu ada orang Kristen masih melakukan itu. Saya pernah doakan satu tempat begitu saudara. Orangnya Kristen, tiap minggu ibadah. Terus dia cerita, Pak tolong doakan tempat sini banyak roh-roh jahatnya Pak. Saya sudah sirami garam gini loh Pak, taburin garam. Tetap aja roh jahatnya datang gitu kan. Saya ngomong salah kamu, jangan taburin garam. Sebab kalau setannya itu kena garam, dia tambah tekanan darahnya tinggi, repot kamu, tambah diserang. Masa ada ayatnya sih saudara ngusir setan pakai garam itu loh saudara. Saya sampai bingung, tiap minggu ke gereja belajar apa sebetulnya dia. Saya tidak mengatakan bahwa kalau orang itu penuh penderitaan diperkenan Tuhan, bukan juga sih. Tapi kita tidak boleh melakukan generalisasi. Yang terjadi pada Paulus, dia dituduh karena penderitaan terus-menerus ada dalam hidupnya. Dan nanti bulan depan sesi kedua saya akan menunjukkan penderitaan apa yang dialami oleh Paulus sampai membuat dia putus asa. Nanti bulan depan. Tapi saya sekarang ingin memberitahu saudara bahwa Paulus itu dicibir, dituduh bukan rasul yang baik. Karena kalau dia rasul Allah yang benar, harusnya hidupnya lancar-lancar saja dong. Harusnya pelayanannya berkembang-berkembang dong. Tidak banyak masalah dong. Kalau sampai bermasalah, there must be something wrong. Nah, Paulus ingin menjawab itu. Paulus ingin berkata begini, salah kamu. Yang membuktikan seseorang diperkenan Allah atau tidak, bukan dari jumlah penderitaannya, tapi dari jumlah penghiburan yang dia terima dari Tuhan. Bukan dari jumlah penderitaannya, tapi dari jumlah penghiburan yang dia terima dari Tuhan. Jadi Paulus ingin mengatakan, kamu salah. Kalau memandang aku semakin menderita, berarti hidupku semakin berdosa. Salah. Karena semakin aku menderita, aku semakin melihat intervensi Allah di dalam hidupku. Allah menghibur aku, dan itu membuktikan bahwa Paulus diperkenan oleh Allah. Itu cara berpikirnya Paulus. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu saudara. Apa sih tujuan ilahi di balik kesengsaraan? Apa tujuan ilahi di balik kesengsaraan? Nah, hari ini kita akan belajar dua saja. Bulan depan saya akan lanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Nah, yang pertama saudara adalah supaya kita mengenal Allah secara lebih personal. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, Paulus di dalam ayat ini dia mengucap syukur kepada Allah, dan itu merupakan hal yang biasa di dalam surat-surat kuno. Jadi surat-surat kuno itu setelah memberitahu dari siapa kepada siapa salam, lalu mesti diikuti oleh ucapan syukur. Semua surat Paulus pasti begitu, kecuali surat Galatia. Surat Galatia tidak ada ucapan syukurnya, karena persoalannya sangat penting sekali, sangat krusial, sangat fatal. Kesalahan jemaat Galatia mempercayai Injil yang palsu, Injil yang lain. Maka Paulus tampaknya tidak punya waktu untuk basa-basi, kemungkinan begitu. Jadi ucapan syukur itu merupakan hal biasa di dalam surat-surat di Perjanjian Baru. Bahkan di surat-surat di luar Alkitab, ucapan syukur juga biasa. Tapi menurut saya yang tidak biasa adalah cara mengekspresikan ucapan syukurnya. Itu yang tidak biasa. Apa yang kita temukan di bagian ini memberitahu kita tentang apa yang akan dibahas di dalam seluruh suratnya.
Jadi Paulus itu ketika mau membahas sesuatu, dia sudah memberikan petunjuk di awal, yaitu di ucapan syukurnya. Dan dia punya pola itu kalau nulis surat. Sama seperti saudara kalau nulis surat kan juga begitu kan ya. Jadi misalnya kepada ini salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus gitu kan. Terus ngomong, aku ingat dulu masa-masa indah bersama kamu yang tidak akan aku lupakan. Wah, ada paragraf berikutnya, aku lagi butuh uang, bisa nggak utang gitu kan. Nah itu pola-pola yang umum ya, modus-modus yang biasa kita lihat sebetulnya. Nah saudara, Paulus di sini mengucap syukur, dan menariknya Paulus mengucap syukurnya itu dia menyebut Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kata belas kasihan di sini di dalam bahasa Yunani yaitu kata oktirmos. Kata ini tidak sering muncul sebetulnya di dalam Perjanjian Baru. Tidak sering muncul. Dan kata ini ketika muncul berkaitan dengan orang yang sedang memberikan kebaikannya kepada pihak lain yang sebetulnya berdosa atau bersalah. Misalnya saudara ingat di dalam Roma 12. Saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu gitu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu dipakai kata kemurahan di sana, kata yang sama dipakai di sini. Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 kata ini dipakai dengan kalimat begini. Siapa saja yang melanggar perintah Musa, orang itu akan dihukum mati tanpa oiktirmos. Tanpa apa? Tanpa belas kasihan. Tapi belas kasihan di sini ditujukan kepada orang yang bersalah, orang yang berdosa. Sama seperti kita berdosa diselamatkan oleh kemurahan Allah, oleh belas kasihan Allah. Kata yang sama. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, saudara, kita ini boleh menyebut nama Tuhan sesuai dengan situasi kita. Jangan selalu doanya sama terus gitu. Beberapa orang tuh kan kelihatan doanya sama. Misalnya gini, Bapak kami yang ada di surga gitu, dikuduskanlah namamu. Terus selesai, amin. Selalu sama. Jangan. Saya kadangkala kalau doa itu beda-beda. Kadang saya cuma ngomong gini, Bapak anakmu mau lapor gitu. Nggak apa-apa tuh, memang saya anaknya kok. Saya mau lapor sama dia kok. Gak selalu saya berdoa itu kayak suasananya formal gitu. Biasanya kalau hidup saya biasa-biasa saja. Wah, doa saya juga biasa-biasa saja. Jadi saya datangnya ke Tuhan, Tuhan terima kasih untuk waktu ini, Engkau baik, hidupku lancar, kami bersyukur. Tapi kalau ada masalah, disakiti orang, disalahpahami orang, dikhianati orang gitu, mosok gayanya tetap gitu sih. Ya enggak lah, saya datang ke Tuhan, gak pakai formalitas, wong dia bapak saya kok. Saya langsung ngomong, Bapak kok ono sih wong jahat ngono urip terus sih. Kok ada sih orang jahat kayak gitu masih terus hidup gitu. Loh kadang-kadang kita jujur, bener gak sih? Kita nggak mau membenci orang, makanya kita tumpahkan perasaan kita di depan Tuhan. Sebab kalau kita tidak membiasakan diri menumpahkan perasaan kita di depan Tuhan, nanti kita menumpahkan perasaan kita di depan orangnya, ya kan? Bener gak sih? Harus beres dulu dong dengan Tuhan, ya kan? Jadi orang itu harus mengampuni, jangan punya dendam, benar. Tapi bagaimana kita supaya tidak punya dendam? Ya kita jujur di hadapan Tuhan lah. Kalau kesel ya ngomong sama Tuhan, kesel. Tuhan punya mama kok ngeselin gini sih Tuhan gitu. Punya mama satu ngeselin. Nanti Tuhan jawab, mau 10 kayak gitu. Oh enggak Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah akhirnya bisa bersyukur ya. Oke. Jadi kita ini harus tahu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia melihat dosa kita, dia melihat dosa kita, dia melihat kelemahan kita, tapi itu tidak akan membatalkan relasi kita dengan dia, bahwa dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Amin. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang bisa membatalkan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Saya ulang sekali lagi, tidak ada satupun yang kita lakukan yang bisa membatalkan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Kalau dulu kita musuh-musuhnya, Allah mengejar kita begitu rupa, reckless love. Dia mengejar, He did whatever He could untuk mendapatkan kita. Maka setelah kita dari musuh menjadi anak-anaknya, saya percaya kita tidak mungkin jadi musuh-musuhnya lagi. Itu Allah yang penuh belas kasihan. Tapi dia juga Allah yang sumber segala
penghiburan. Bukan cuma Bapa yang penuh belas kasihan, tapi Allah sumber segala penghiburan. Nah, kata penghiburan di sini kata yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab, berkali-kali. Jadi kalau saudara seringkali mendengar kata paraklesis, yang nggak pernah dengar, minimal sekarang dengar dari saya. Paraklesis kata bendanya, atau kata kerjanya parakaleo, menghibur, biasanya diterjemahkan begitu. Kata ini muncul berkali-kali dan artinya cukup beragam. Artinya itu bisa dari nasihat. Paraklesis itu artinya bisa nasihat. Parakaleo itu bisa aku menasehati kamu, bisa. Tapi artinya juga bisa memberikan kekuatan, bisa mendorong, memberikan kekuatan juga bisa. Artinya juga bisa menghibur, tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Nah, tapi kalau saudara mau tahu, sebetulnya dari asal-usul kata ini terdiri dari dua bagian. Tapi itu dari sisi asal-usulnya. Kita tidak tahu apakah pada zaman Alkitab orang-orang masih tahu tentang asal-usulnya. Tapi dari sisi asal-usul kata ini terdiri dari dua bagian. Para itu di samping gitu. Kaleo itu memanggil. Klesis itu berarti dia kayak semacam panggilan di samping gitu. Para kaleo itu memanggil untuk ada di samping. Jadi terjemahan yang lebih umum, maksudnya yang lebih bisa memayungi semua, itu adalah penyertaan sebetulnya. Jadi Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Bentuknya mungkin nasihat, bentuknya mungkin dorongan, mungkin kekuatan, mungkin teguran, tapi juga mungkin sesuai konteks 2 Korintus 1 ayat 3, di sini konteksnya adalah penghiburan. Jadi Allah kita bukan cuma Allah yang penuh dengan belas kasihan, tetapi Dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Dan kalau saudara bertanya-tanya, bagaimana ya caranya Allah menghibur kita? Coba saudara pikirkan, ketika saudara menderita, Allah menghibur saudara, caranya bagaimana? Ketika kita makan, tiap hari makan tempe terus nggak enak, Tuhan menghibur kita. Caranya bagaimana? Walaupun yang kita makan tempe, tapi rasanya seperti ayam. Itu halu ya. Kebanyakan tempe memang bisa jadi halu ya. Please deh, bukan gitu caranya Tuhan menghibur kita gitu loh saudara. Seringkali kita tuh jadi anak-anak Tuhan yang cengeng gitu. Ketika ngomong sesuatu, minta sesuatu, selalu mintanya itu, Tuhan ini gak enak ambil, Tuhan ini gak enak ambil, Tuhan ini gak enak ambil, Tuhan ini gak enak ambil. Itu yang kita doakan terus. Di tengah situasi yang buruk, kita seringkali tidak tahu memilih apa yang baik. Kalau saudara melihat kata paraklesis di dalam 2 Korintus, maka saudara akan tahu bahwa penghiburan yang Tuhan berikan itu modelnya macam-macam. Contohnya Paulus bilang begini, ketika Titus mengunjungi Korintus dan balik kepada Paulus berkata begini, suratmu yang keras direspon dengan baik, ada pertobatan di sana, jemaat Korintus berada dalam keadaan baik-baik saja. Itu sudah penghiburan sebetulnya. Jadi cara Allah menghibur kita itu macam-macam. Jadi saya kasih tahu saudara sekali lagi ya, garis bawahi kalimat saya, Allah itu selalu menghibur kita, tapi bentuk penghiburannya tidak selalu seperti yang kita mau. Gak selalu seperti yang kita mau. Karena kadang-kala kita salah mendefinisikan penghiburan. Allah itu bisa memberikan penghiburan itu dengan cara yang macam-macam gitu. Jangan cuma kita lihatnya satu hal saja. Kadang-kala kan gini, ketika kita menderita, lihat orang lebih menderita, kita tuh bisa terhibur. Apakah salah? Kalau itu saja salah sih. Itu namanya menderita di atas penderitaan orang lain. Ngerti gak maksudnya? Dan itu tidak Kristiani banget, dalam arti tidak ada muatan Injilnya gitu loh saudara. Kan kita seringkali terhibur hanya untuk gitu aja kan ya. Diomongin gini, kamu tuh gak usah kayak gitu, mamamu tuh gak seberapa kok, kamu belum tahu mamaku. Mamaku tuh langsung, aduh puji Tuhan, mamaku bukan itu, puji Tuhan gitu kan. Terhibur gitu, hanya gara-gara melihat orang lain lebih menderita gitu. Rasanya alasannya rendah banget ya. Jadi kita tuh kadang-kala dihibur Tuhan itu dengan cara begini loh, puji Tuhan ya, walaupun penderitaan luar biasa, aku semakin mengenal Tuhan. Aku semakin mengenal Allah itu seperti apa. Nah itulah yang dimaksud oleh Paulus, karena Paulus tadi mengatakan bahwa ketika dia menderita, dia berjumpa dengan Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa
Menolong orang lain, menghibur orang lain dengan apa? Dia mengatakan begini, dengan penghiburan yang kami sendiri terima. Perhatikan kata sendiri di situ. Saya sudah cek di teks Yunaninya, memang ada kata sendiri di situ. Yang kami sendiri terima dari Allah. Jadi Paulus bukan cuma menghibur orang lain dengan konsep teologis, bukan. Tapi dia menghibur orang lain dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bukan berarti teologi tidak penting. Saudara tidak mungkin memiliki kerohanian yang sehat tanpa teologi yang tepat dan kuat, nggak mungkin. Kalau mau memiliki kerohanian yang sehat harus punya teologi yang tepat dan yang kuat. Tetapi kalau teologi saja itu tidak cukup untuk hidup kita. Kita ketika menderita, saudara, bayangkan ya, saudara di masa pandemi menderita luar biasa, kehilangan orang yang saudara kasihi, saudara kehilangan pekerjaan, penghasilan drop sampai 80% misalnya begitu. Lalu ada orang datang kepada saudara dan berkata begini, tahu nggak? Ada buku bagus nih, Alvin Plantinga, God, Freedom and Evil. Coba kamu baca. Tahu nggak sih, di tengah-tengah liburan yang menyenangkan saja, kita membaca buku itu walaupun tipis, kita tuh merasa tersiksa di tengah liburan. Buku itu bukan buku yang gampang untuk dipahami. Apalagi saudara sedang menghadapi penderitaan, dikasih orang buku itu gitu. Mau baca buku nggak? Ini karangannya Ravi Zacharias dan Vince Vitale, Why Suffering gitu. Itu lebih tebal lagi, saudara. Ketika orang menderita, seringkali orang tidak butuh khotbah dari kita, benar nggak sih? Apakah berarti orang tidak butuh teologi? Butuh. Tapi bukan teologi titik, bukan. Tapi teologi yang dialami, teologi yang dihidupi. Kalau cuma memberi teologi, orang pasti muak, mau muntah dengan kita. Karena ketika orang sedang menderita, orang itu merasa bahwa orang lain nggak bisa paham perasaannya dia. And that's true. You have the right to feel that way. Karena nggak ada orang yang bisa paham saudara memang. Tapi ketika saudara melihat ada orang lain yang membawa teologi yang dia hidupi, seperti Paulus di sini. Masa Paulus itu tidak tahu sih dari dulu kalau Allah penuh belas kasihan? Kira-kira tahu nggak? Perjanjian lama banyak kok ayatnya. Dia ahli perjanjian lama kok. Dia masa nggak tahu bahwa Allah itu sumber segala penghiburan? Ya tahulah. Tapi dia baru mengenal secara pribadi. Ketika dia mengalami berbagai penderitaan dan dia berjumpa dengan Allah, sama seperti Ayub, Paulus mungkin berkata, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Saya ingin supaya penderitaan itu membuka mata kita melihat Allah yang sesungguhnya, bukan sebagai sebuah konsep yang abstrak, yang kering, yang di awan-awan, tetapi sebagai pribadi yang relasional dengan kita. Makanya Paulus mengatakan dia Bapa, bukan cuma Allah, tapi Bapa yang penuh belas kasihan. Saudara kalau mau berkata, oh aku kenal Bapa, Bapa itu maha pengampun, berarti itu mengasumsikan saudara itu orang berdosa, menyadari begitu. Saudara mau mengenal Allah secara lebih personal enggak? Biasanya kan kita kepingin mengenal secara lebih personal, tapi saudara tahu enggak, jalan mengenal Allah secara personal itu enggak gampang. Kalau saudara cuma mau mengenal Allah secara konseptual, gampang. Ikut seminar-seminar. Apalagi Gibeon, kalau seminar mesti bayarnya murah ya kan? Walaupun pembicaranya bukan murahan loh ya. Tapi murah. Mungkin karena di sini uang nggak ada nomor serinya mungkin ya. Bukan ya. Karena ingin membantu supaya banyak orang belajar kebenaran dengan baik gitu. Saudara kalau mau mengenal Allah secara konseptual, saudara cuma butuh seminar. Saudara bisa cari STT yang bagus gitu, saudara. Saya nggak perlu nyebut nama STT saya tentu saja, karena tadi sudah disebut. Nah, saudara hanya perlu beli buku-buku dan saudara membaca, maka itu cukup saudara mengenal Allah secara konseptual. Tapi kalau mau mengenal Allah secara personal, itu berarti engkau mengizinkan Allah bekerja di dalam hidupmu dengan semua situasi yang buruk di dalamnya. Amin. Saya kasih satu contoh orang yang terkenal, yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Siapa yang tahu Dietrich Bonhoeffer? Oke, luar biasa ya, banyak yang tidak tahu. Oke, Nah masalah, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang rohaniwan, teolog. Dia penentang Nazi di Jerman. Dia dipenjara dan akhirnya dia juga digantung gara-gara perlawanannya terhadap Nazi Jerman. Nah,
Selama dia di dalam penjara, di dalam kurungan, dia menulis surat. Wah, menulis surat untuk tunangannya dia. Wah, ini salah satu surat yang dia tulis. Bentuknya puisi. Nah, ini dia isinya. Luar biasa ya. Should it be ours to drain the cup of grieving, even to the dregs of pain. At thy command we will not falter, thankfully receiving all that is given by thy loving hand. Ini orang baca langsung nangis, saudara. Gak ada kata lain yang lebih enak, tah. Gak ada kata lain maksudnya yang lebih gampang diterjemahkan itu kan. Ini kata-katanya luar biasa sih, saudara. Jadi kalau saya terjemahkan begini ya, ini luar biasa. Saya merenungkan kalimat ini, waduh luar biasa. Seandainya akan menjadi bagian kami untuk menguras cawan kesedihan sampai pada ampas kesakitan. Pada perintahmu kami tidak akan bimbang. Dengan ucapan syukur menerima segala sesuatu yang diberikan oleh tanganmu yang mengasihi kami. Ini ditulis pada waktu di penjara, bukan pada waktu di tempat wisata. Ditulis pada waktu dia terpisah dari tunangannya dan dia tidak tahu apakah dia akan punya waktu berjumpa dengan tunangannya. Ini orang Kristen sejati. Jadi kalau pacaran pun teologinya keluar gitu loh, saudara. Jangan pacaran cuma nulisnya yang di sini hujan. Kamu tahu nggak komposisi hujan itu apa? Hujan itu 1% H2O air, 99% kenangan. Duh. Please dah. Yang cinta itu bagiku seperti apa sih yang? Cinta itu bagiku seperti air. Itu loh, orang kencing di dalam kolam. Tidak terlihat, tapi kehangatannya terasa. Menjijikan banget sih. Please ya, kalau pacaran yang teologis ya, yang teologis. Ini contoh nih, pacaran teologis itu kayak gini. Jadi dia kasih tahu. Di dalam doanya dia menguatkan pasangannya dia, tunangannya. Dan saudara tahu tunangannya pada akhirnya itu meninggal dunia, sakit keras, begitu parah, luar biasa sakit. Tapi tunangannya berkata yang menghiburkan dia adalah surat dari Bonhoeffer. Dan saudara tahu tunangannya memberikan surat itu kepada orang tuanya mereka. Dan orang tuanya yang di dalam kesedihan terhibur dengan kalimat ini. Saudara, saya ingin saudara itu lihat nih kalimatnya baik-baik. Mampukah kita berkata kepada Tuhan, kalau memang itu bagian kami, bahwa kami harus menguras cawan kesedihan, bahkan sampai pada ampas kesakitan. Pada perintahmu kami tidak akan bimbang, menerima dengan ucapan syukur segala sesuatu yang diberikan oleh tanganmu yang mengasihi kami. Yang kedua, tujuan ilahi di balik penderitaan kita adalah supaya kita memiliki persekutuan dengan penderitaan Kristus. Bukan cuma supaya kita mengenal Allah secara lebih personal, tapi supaya kita memiliki persekutuan dengan penderitaan Kristus. Mari kita baca bersama-sama yang di rumah dan yang di sini ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara, Paulus mengatakan tujuan di balik semua kesengsaraan itu adalah supaya dia menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Semakin banyak kesengsaraan yang dia terima, maka dia tahu semakin banyak penghiburan yang Tuhan berikan kepada dia. Dengar saya baik-baik, ketika Tuhan memberikan kesengsaraan, Tuhan memberikannya satu paket dengan penghiburannya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah cuma memberikan penghiburan titik dan berkata good luck, semoga kamu kuat ya. Let me know kalau kamu punya masalah. Let us know. Enggak. Tuhan ketika memberikan kesengsaraan lengkap dengan satu paketnya, yaitu dengan penghiburan. Jadi kalau Allah memberikan penderitaan yang berlimpah-limpah, kata Yunaninya itu sampai meluap-luap. Bayangkan itu penderitaannya itu seperti sungai yang kencang, gitu, kencang luar biasa. Ketika saudara melihat bahwa kehidupan saudara itu seperti gambarannya itu, seperti satu lagu yang mengatakan when peace like a river attended my way, gitu kan. When apa? Gak tahu hafalnya.
When sorrows like sea billows roll. Jadi ketika kesedihan itu seperti gelombang laut yang bergelora menerjang hidup kita. When sorrows like sea billows roll, kita tahu it is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Bukan karena Tuhan mengambil itu dari hidup kita, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan mengimbangi penderitaan kita dengan penghiburannya. Saudara, C.S. Lewis di dalam bukunya The Problem of Pain, dia mengutip satu orang yang bernama Josh McDowell. Dan dia berkata begini dalam kutipannya, The Son of God suffered unto the death, not that man might not suffer, but that their sufferings might be like his. Anak Allah menderita sampai mati, bukan supaya manusia tidak menderita, tetapi supaya penderitaan manusia itu menjadi seperti penderitaannya dia. Dan ini adalah penghiburan yang besar bagi kita, saudara. Ketika kita menderita, saudara, Allah selalu melengkapinya dengan penghiburan. Bagaimana saudara bisa mengenal Allah yang menghibur kalau saudara tidak mengizinkan Allah untuk memberikan penderitaan? Bagaimana saudara akan mengalami penghiburannya yang berlimpah-limpah kalau saudara cuma mau menerima kesengsaraan yang kecil? Allah akan memberikan penghiburan yang melimpah-limpah karena dia memang akan memberikan kepada kita penderitaan yang berlimpah-limpah juga. It's fair. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan jadikan aku sabar, saudara harus siap ya, bahwa Tuhan akan memberikan orang-orang yang menjengkelkan di dalam hidupmu supaya engkau bisa belajar sabar. Dan kalau saudara misalnya jadi orang yang sombong dan saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku jadi orang yang rendah hati, maka saudara harus siap, Tuhan akan bawa saudara kepada kegagalan demi kegagalan. Tuhan akan hempaskan saudara sampai ke bawah sehingga saudara bisa berkata, Tuhan, I am nothing without you. Tapi ketika saudara ada di posisi yang paling bawah, sebetulnya saudara sedang berbagi penderitaan bersama dengan Kristus. Tapi bagaimana Kristus menghibur kita di tengah penderitaan kita? Apakah dengan cara taking away our problems? No. Apakah dengan cara changing our situation? No. Tapi inilah cara Kristus menghibur kita. Semakin besar kesengsaraan kita, semakin besar pemahaman kita tentang betapa besarnya harga yang dibayar oleh Kristus untuk mendapatkan kita. Saudara dengar saya baik-baik. Seringkali kita membutuhkan banyak penderitaan supaya kita menyadari betapa banyaknya penderitaan Kristus bagi kita. Mungkin saudara sekarang berada di titik yang paling rendah dalam hidupmu karena pandemi. Engkau tidak dianggap oleh orang lain lagi. Mungkin selama ini engkau meletakkan harga dirimu di atas pekerjaan, penghasilan, keberhasilan. Masa pandemi engkau merasa hidupmu hancur berantakan karena berhalamu benar-benar dihempaskan ke tanah sampai hancur oleh Tuhan. Ketika saudara merasa nggak punya harga sama sekali, ingatlah bahwa Yesus Kristus juga tidak dihargai. Muridnya menghargai dia seperti harga seorang budak saja. Kalau saudara merasa nggak punya apa-apa dan di saat saudara paling membutuhkan banyak orang, tidak ada orang yang bisa membantu saudara. Padahal orang itu dulu saudara bantu dalam bisnisnya. Tapi sekarang saudara menghadapi keterpurukan dan mereka tidak membantu saudara sama sekali. You are fighting the devil alone. Saudara ingat di Taman Getsemani ketika Yesus paling membutuhkan murid-muridnya. Murid-muridnya semua tertidur. Bahkan ketika murid-muridnya bangun, mereka hanya bangun untuk melarikan diri. Ketika saudara merasa dilecehkan oleh banyak orang karena kegagalanmu, dianggap tidak becus bekerja, dianggap tidak becus merawat orang tua dan sebagainya. Saudara ingat di atas kayu salib Yesus juga dilecehkan, dia ditelanjangi di depan publik. Saudara mengalami apapun, itu membuat saudara semakin sadar. Sebesar itulah Allah mengasihi saudara. Saudara merasa pernah dilecehkan secara seksual, harga itulah yang Tuhan bayar untuk saudara. Saudara merasa miskin, dikhianati orang, ditikam dari belakang dan saudara menjerit, Tuhan, it's so painful. Dan Kristus akan berkata kepada saudara, the same pains I took on my shoulder to have you in my heart. Semakin besar penderitaan kita, kita dibuat Tuhan semakin mengerti betapa besarnya penderitaan yang dia
bayar untuk kita. Dan yang terakhir saudara, salib Kristus memberikan kebersamaan, kubur kosong memberikan pengharapan. Ketika kita melihat salib Kristus, kita tahu kita tidak sendirian. Ketika kita melihat kubur yang kosong, kita tahu kita pasti menang. Saudara, saya tidak tahu kondisi saudara sekarang seperti apa. Saudara mungkin terhempaskan, benar-benar terhempaskan. Saudara hancur, berantakan. Bahkan untuk berjumpa dengan orang pun saudara tidak mampu. Saudara menutupi semuanya supaya kelihatan oke di depan orang lain. Dan itu akan semakin memperburuk keadaanmu. Apapun keadaanmu sekarang, saudara ingat, ketika engkau sedang ada di bawah terpuruk, lihat kepada kayu salib. Karena di sana Tuhan menawarkan kebersamaan. Tuhan ingin berkata, you are not alone. I am with you. I am with you. I am standing. I was standing in the place that you are standing right now. I stood where you are standing. Dan ketika saudara sudah merasa tidak mampu lagi dengan semua penderitaan saudara, saudara lihatlah ke kubur yang kosong. Ketika saudara merasa bahwa kebersamaan, rasanya saudara masih membutuhkan lebih dari sekadar kebersamaan, maka lihat di dalam kubur yang kosong. Karena di situ Tuhan memberikan pengharapan. Kubur kosong itu hanya menjadi bukti kematian itu cuma sebentar saja. Keterpurukan tidak akan lama dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan datang dan membuat kita menang. Amin. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari datang kepada Tuhan, tumpahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak berbalas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. We praise your name. Hallelujah. Engkau kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini,